Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, diberikan umur yang panjang, diberikan sukacita dan kebahagiaan. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami turut mendoakan kiranya kuasa lawatan Tuhan memulihkan kesehatan saudara kembali. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kami turut mendoakan juga semoga Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, di dalam pergumulan saudara untuk memulihkan kembali kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan dan pencerahan kehidupan kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini sebagai renungan atau pencerahan kehidupan kita diambil dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 13 yang berkata demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan hari ini menyampaikan kepada kita tentang pertobatan seorang pemungut cukai yang berdosa, yaitu Matius, yang dikenan oleh Tuhan ketika dia dipanggil dan Matius meninggalkan cara hidupnya yang lama dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang kemudian Tuhan Yesus Kristus duduk bersama Matius dan pemungut-pemungut cukai yang lainnya dan makan bersama. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, orang Farisi yang melihat peristiwa itu sangat keberatan. Mereka tidak setuju, tidak terima akan sikap Tuhan Yesus Kristus yang mau bergabung duduk bersama, mau menerima orang-orang berdosa seperti Matius pemungut cukai itu. Dengan sikap yang seperti itu, Tuhan Yesus mengklarifikasi, meluruskan cara berpikir mereka dengan menginformasikan, menyampaikan yang sesungguhnya tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk orang berdosa. Itulah klarifikasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang keberatan dengan sikap Tuhan, yang mau duduk bersama dengan orang-orang pemungut cukai yang sudah mau bertobat. Yesus berkata demikian, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, lewat nats renungan ini, bagian ucapan Tuhan Yesus Kristus kepada orang Farisi itu, maka kepada kita diberitahukan bahwa segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh setiap orang kepada Tuhan, jika tidak disertai dengan pertobatan, semuanya itu adalah sia-sia. Segala persembahan sekalipun yang dipersembahkan oleh umat manusia kepada Tuhan, jika tidak disertai dengan hidup baru, semuanya itu tidak berkenan di hati Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita lewat ucapannya kepada orang Farisi di dalam nats renungan kita hari ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, hendaknya kita masing-masing pribadi berusaha untuk datang beribadah kepada Tuhan yang disertai dengan hidup yang bertobat, supaya ibadah kita, hidup kita berkenan di hati Tuhan.
seperti yang diterima, yang dialami oleh Matius pemungut cukai. Dengan pertobatan yang telah dia tunjukkan, Tuhan Yesus mau duduk bersama-sama dengan dia, makan bersama dengan dia, mau menerima Matius pemungut cukai itu ketika dia mau meninggalkan cara hidupnya yang lama. Maka begitulah juga dengan kita. Hendaknyalah kita ini menjadi baru, berubah menjadi baru, supaya ibadah kita dan persembahan-persembahan kita itu diterima dan dikenan oleh Tuhan. Kemudian jemaat Tuhan yang terkasih, lewat firman ini juga kepada kita disampaikan bahwa pintu penerimaan Tuhan Yesus Kristus telah terbuka bagi setiap orang yang berdosa, yang ingin mengikut Tuhan, membuka lembaran baru, dan meninggalkan cara hidup yang lama. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita yang berdosa ini, marilah datang kepada Tuhan, sebab Tuhan telah membuka pintu untuk menerima kita kembali, supaya kita memperoleh hidup damai sejahtera, supaya kita memperoleh berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan yang telah disediakan untuk kita nikmati bersama. Marilah kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan telah bersedia menerima kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Roh Tuhan memampukan kita untuk melakukan cara hidup yang baru, untuk bisa berpindah dari cara hidup yang lama kepada hidup yang baru. Sebab itulah nanti yang akan membawa kebahagiaan dan damai sejahtera bagi kita dalam kehidupan kita, baik saat kita di dunia ini maupun nanti ketika penghakiman yang terakhir tiba. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucapkan terima kasih buat perlindungan-Mu di dalam perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan masih berkenan memberikan nafas kehidupan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat sapaan lewat firman-Mu yang telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya yang Engkau mau adalah ibadah yang disertai dengan pertobatan. Engkau mau menerima setiap orang pendosa di dalam hidup yang baru. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk berubah, meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup baru di dalam Tuhan, supaya kami memperoleh hidup damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Matius yang sudah meninggalkan cara hidupnya yang lama, bisa duduk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk menikmati sukacita. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan membuat pengalaman yang terjadi kepada Matius terjadi juga di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau lawat mereka. Kami mohon berkat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, bekerja di dalam setiap perawatan, pengobatan yang mereka terima, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan hari ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan menyertai, menuntun perjalanan hidup mereka selama ini. Dan dengan ini juga Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon belas pengasihan-Mu atas mereka. Berkenanlah juga Engkau untuk menyertai, menuntun, memimpin perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan untuk mereka jalani. Berikan Tuhan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan umur yang panjang kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk kami hari ini. Apapun yang kami lakukan di dalam setiap aktivitas kami, biarlah kiranya itu disertai oleh kuasa Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami melakukan segala pekerjaan kami. Berkati apa yang kami kerjakan Tuhan, supaya itu kelak akan membuahkan hasil yang boleh kami tuai dengan sukacita. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan
pengudusan yang dari Tuhan. Kami adalah orang berdosa. Kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk bisa menerima menikmati kekayaan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.